Oke, semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sama teman-teman semua, Cindy bakalan sharing tentang mengatasi penolakan gitu ya, dan apa sih yang harus kita pelajarin di promo-promo berjalan. Bisa di next dulu Kak Nov. Jadi kalau misalkan cara menghadapi penolakan itu kan kadang kita tuh ini ya jadi bumerang banget ya buat pebisnis Oriflame atau teman-teman jualan produknya Oriflame, bisnisnya, produknya. Kadang itu banyak banget yang tanya ke Cindy, Kak ada nggak sih tips yang biar nggak ditolak gitu ya? Nah masalahnya itu nggak ada gitu ya teman-teman. Penolakan itu sebuah proses. Jadi kita tuh nggak bisa menghindari yang namanya penolakan. Ya jadi misalkan aku sedang nggak ada waktu, kalau kita lagi nawarin produk atau mungkin bisnis gitu ya teman-teman ya, banyak banget penolakan-penolakan mungkin produknya mahal, Oriflame gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanyain apa sih Kak yang kita tuh biar nggak ditolak, itu nggak ada teman-teman. Tapi segala penolakan yang ada di Oriflame, entah itu penolakan produk, itu entah penolakan bisnis teman-teman, itu semua ada jawabannya. Dan kalau teman-teman itu malah takut sama resiko ditolak, ya artinya teman-teman nggak akan praktek gitu ya, nggak akan mau mencoba, karena ujung-ujungnya di mindsetnya teman-teman itu udah takut yang namanya ditolak. Padahal kita ini di Oriflame itu lebih apa ya, memberikan sebuah solusi. Bener nggak sih teman-teman? Kalau kita menawarkan produk mungkin yang awalnya itu lagi berjerawat gitu ya, ujung-ujungnya kita bisa menawarkan sebuah produk yang bisa mengatasi solusinya. Ataupun yang mungkin bisnis yang awalnya mungkin dia nggak punya income tambahan gitu ya. Nah pada saat kita bisa menawarkan bisnis Oriflame, itu kita bisa jadi punya solusi buat dia. Jadi kalau teman-teman menawarkan sebuah produk atau bisnis di Oriflame, itu benar-benar kita harus punya mindset bahwa kita ini lagi memberikan sebuah solusi, manfaat ya dari sebuah produk ataupun solusi dari masalah-masalah mereka. Nah ini adalah beberapa contoh penolakan-penolakan yang ada. Nanti akan Cindy jawab di tips di slide Cindy yang di akhir ya teman-teman ya. Ini contoh-contohnya aja. Kayak aku sedang nggak ada waktu gitu ya. Next Kak Nov. Nah kalau gini teman-teman kan bisa bilang, sebentar kecepatan. Coba dimundurin lagi Kak. Ya ini yang hijau tuh jawaban yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Kayak misalkan aku udah coba nih berbagai macam diet sebelumnya dan berat badan nggak pernah turun. Jadi udah yang langsung kayak apa ya, kalau kita mau nawarin Nutrishake atau nawarin sesuatu hal yang sehat itu udah yang kayak langsung ditolak gitu ya sama mereka. Nah teman-teman jawabannya ada di sini gitu ya. Dan beberapa juga boleh di next Kak. Nah ini ya teman-teman, kayak produk kebugaran kami itu berbeda. Programnya lebih sesuai dengan tubuhmu dan dengan sedikit perubahan gaya hidup. Jadi kita memang ngomongin Nutrishake itu bukan sekedar diet gitu ya teman-teman. Tapi dengan mengkonsumsi Nutrishake, minuman bernutrisi gitu ya, itu bakal dapat hasil yang besar. Jadi kalau misalkan dia punya waktu, jadi bisa kita jelasin caranya. Jadi kadang orang menolak itu teman-teman, itu kadang yang udah kayak malas mendengar. Padahal kalau kita udah masuk nih ya, tadi kayak Kak Dian cerita, kalau kita udah welcome dulu, kalau kita udah nanya, dia ada respon. Sebenarnya pada saat kita menjelaskan produk ataupun bisnis Oriflame, itu kebanyakan orang itu susah untuk menolak. Karena iya juga ya, bener juga ya gitu ya. Maksudnya kita itu udah ada di dua kaki yang jalan dengan yang bagus gitu ya teman-teman, melalui produknya Oriflame ataupun melalui bisnisnya Oriflame. Jadi kalau misalkan kita udah punya produk yang bagus, bisnis yang bagus, kadang kalau kita udah yakin itu pasti kita yakin orang itu dengan segala apapun yang mereka tolak, kalau kita membuka mindsetnya mereka, sebenarnya Oriflame itu produknya dan bisnisnya itu benar-benar bisa bermanfaat buat mereka gitu teman-teman. Lanjut Kak. Nah, kayak aku belum bisa beli apa-apa bulan ini. Banyak banget ya teman-teman ya. Maksudnya kalau kita menawarkan apapun gitu ya, produk ataupun bisnis, kayaknya orang itu yang udah kayak skip duluan gitu ya. Makanya kita harus cerita gitu ya. Kita harus share teman-teman di sosial media. Jadi pada saat orang itu kita menawarkan itu kadang udah tahu kan, udah tahu kita tuh siapa. Makanya teman-teman itu nggak boleh yang namanya gengsi ya buat share testimoni produk, testimoni mungkin teman-teman gimana sih cara menjalankan Oriflame dan kehidupan teman-teman bareng sama Oriflame. Jadi membuat sebuah trust orang itu memang satu-satunya gitu ya, gimana caranya orang itu lebih mudah percaya sama kita. Kebayangkan ya teman-teman, kita nggak kenal nih sama orang, udah nggak kenal sama orang, terus tiba-tiba ngajakin bisnis ujung-ujungnya, Mbak salam kenal, aku punya bisnis nih Oriflame, atau Mbak aku salam kenal, aku punya produk nih yang lagi diskon. Nah kebayang nggak kalau teman-teman tuh jadi mereka?
nggak kenal siapa dia gitu ya, terus ujung-ujungnya disuruh beli, disuruh join gitu, pasti kan ada yang kayak ini siapa gitu ya, kalian siapa, nggak kenal, ujung-ujungnya nawarin. Nah itu akan susah banget yang namanya closing. Jadi penolakan itu pasti akan selalu hadir dalam bisnisnya teman-teman, karena teman-teman tidak membangun personal gitu ya, tidak berinteraksi sama mereka, tapi spam gitu ya, ujung-ujungnya nawarinnya secara langsung tanpa tahu dulu kebutuhannya mereka, tanpa tahu dulu siapa dia, mengenal dia, tanya-tanya, nyaman ngobrol gitu ya. Itu yang membuat akhirnya penolakan itu banyak, teman-teman. Boleh next Kak Nov? Aku udah beli dari salah satu brand lain gitu ya, teman-teman. Itu kan sering banget ya kita tuh mereka tuh membandingkan produk-produk Oriflame dengan brand lain. Coba di next lagi Kak Nov. Nah, teman-teman bisa jawab gitu ya, artinya kamu tertarik produk yang hampir sama nih gitu ya dengan Oriflame. Jadi boleh dilihat lagi katalog-katalog baru yang ada, nanti teman-teman kasih tahu ya pendapatnya ya kalau ada udah ngelihat apa katalog yang lain kayak gitu teman-teman. Nah ini beberapa penolakan yang harusnya akan ada ribuan ya, ribuan alasan, tapi nanti Cindy akan kasih tahu ke teman-teman tips untuk menjawab sebenarnya dari berbagai penolakan itu apa sih yang sebenarnya harus kita keluarin gitu ya. Yang paling penting dari mindsetnya teman-teman tadi ya, yang pertama itu ya kita tuh memberikan sebuah manfaat, sebuah solusi, sebuah peluang buat mereka sebenarnya memecahkan masalah juga gitu. Jadi kalau misalkan mereka nolak kita ya sebenarnya mereka ya menolak peluang yang udah kita kasih gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau takut ditolak dari awal udah yang kayaknya tuh aduh takut banget sih yang namanya ditolak ya, berarti kan teman-teman itu nggak menerima gitu ya, menerima sebagai pebisnis Oriflame, resiko-resiko yang harus dihadapi teman-teman. Kita ini kan namanya bisnis ya teman-teman ya, pasti ada yang namanya resiko kecil, resiko besar, itu tergantung pilihan, kita mau memilih bisnis di resiko yang mana sih. Nah di Oriflame itu sebenarnya resikonya juga sangat menyenangkan gitu ya, maksudnya kalau kita mikir ditolak itu adalah sesuatu hal yang nggak enak banget ya teman-teman akan seterusnya ngerasa beban untuk menjalankan bisnis Oriflame. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa penolakan ini adalah jalanku menuju kesuksesan gitu ya, kalau misalkan aku nggak ditolak berarti aku nggak kerjain, ya berarti teman-teman akan nyaman gitu ya dengan penolakan. Oke, aku habis ini ditolak, oke, aku akan keterima nih sama orang baru lagi. Jadi ibaratnya kalau dengan rasio gitu ya, oke aku udah ditolak 10, masa nggak ada sih satu yang diterima gitu ya. Jadi teman-teman akan mencari penolakan untuk mendapatkan kata-kata yes gitu ya teman-teman. Lanjut Kak Nov. Nah, kalau untuk teman-teman tahu gitu ya, di Oriflame itu kan kita tuh bisnis produk gitu ya, ada bisnis, ada produk, ada jasa. Nah kalau udah produk kan pastinya ujung-ujungnya gimana sih kita menghasilkan sales gitu ya teman-teman. Kita misalkan teman-teman invite orang banyak untuk join bisnis Oriflame, tapi balik-baliknya apa sih? Kita membutuhkan sebuah sales, membutuhkan sebuah poin. Nah di Oriflame poin itu dari sebuah produk. Jadi kita sebagai member brand partnernya Oriflame, ya pasti paling enggak kita harus tahu ya produk knowledge yang ada di katalognya Oriflame. Kita juga mengetahui apa sih hero-hero produknya kita pribadi gitu ya. Karena misalkan kita nggak tahu, sebenarnya kan customer itu bukan hanya customer non-member ya teman-teman. Tapi gimana kita juga bisa mengarahkan, misalkan teman-teman, Kak aku tuh udah nggak fokus jualan, aku tuh fokusnya memperkenalkan produk aja, orang-orang biar tahu, dan aku tuh fokusnya membina gitu ya, gimana ngajarin mereka itu untuk berjualan, untuk mengenal produk Oriflame. Tapi kan berarti ujung-ujungnya teman-teman juga harus tahu dong, kalau misalkan kita nggak fokus jualan, tapi kan harus tahu produk apa yang bisa kita sarankan gitu ya ke member-member kita. Jadi customer itu sebenarnya ada di customer pemakai yang benar-benar udah jadi member, dan customer yang non-member. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, teman-teman harus mempelajari katalog Oriflame setiap bulannya. Jadi kayak produk terbaru, perawatan kulit dan kebugaran, ya ini contoh-contohnya aja ya, produk dan keuntungan yang tinggi, produk promo yang menarik di Oriflame, itu teman-teman harus paham dulu. Boleh di next Kak. Nah, kalau ini gitu ya teman-teman, kita ini kan ada secara online, secara offline gitu ya. Tetap pada saat kita men-share, ibaratnya ini udah masuk ke sini, nggak bahas tentang welcome lagi, nggak bahas lagi tentang pertanyaan, tapi kita udah masuk di sini adalah udah share katalog gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi kan udah dibahas sama Kak Dian. Nah ini kita udah masuk ke obrolan yang nyaman nih, ke obrolan dia mau tahu katalognya Oriflame. Nah apa sih yang sebenarnya kita sampaikan saat meninggalkan katalog pada seseorang? Mungkin online gitu ya, ataupun offline. Ini beberapa yang direkomendasikan gitu ya, maksudnya apa yang bisa kita omongin gitu ya teman-teman pada saat ngasih katalog, entah itu katalog online ataupun katalog
offline, secara offline ketemu orang gitu ya. Jadi kayak ini, aku menandai promo nih yang ada di info menarik yang aku tahu kamu pasti suka gitu ya. Jadi kita bisa lipat tuh kertasnya teman-teman. Karena kalau misalkan kita ngasih katalog ke orang gitu ya, Kak ini katalog Oriflame. Nah, Cindy itu punya pengalaman teman-teman ya, punya pengalaman pada saat ada orang yang dulu Cindy belum member Oriflame, cuma dikasih gitu aja tanpa dia memperkenalkan dia siapa gitu ya, dia tidak menceritakan produknya yang dia sukai apa, ujung-ujungnya pokoknya ngasih katalog. Itu katalog sama sekali Cindy tuh nggak buka sama sekali gitu ya. Jadi karena ngapain gitu ya, karena dia tidak welcome gitu ya, tidak tanya kebutuhan dan atau apapun gitu ya. Jadi langsung aja Cindy nggak minta katalog, Cindy juga nggak nanya katalog Oriflame karena dia belum cerita, belum welcome sama yang tadi Kak Dian cerita. Ujung-ujungnya ini katalog ya Kak, dipelajarin gitu ya, dibaca aja. Nah itu kan nggak ada ketertarikan untuk membuka. Padahal teman-teman, pada saat teman-teman bisa gitu ya, melihatkan katalog Oriflame, bisa mereka buka satu kali aja, satu langkah aja dia membuka katalog Oriflame. Oriflame tuh udah cantik banget katalognya teman-teman. Oriflame tuh udah menceritakan banyak ya tentang produk-produknya. Jadi pasti ada sesuatu hal yang mereka tuh pasti beli gitu ya, entah itu cuman personal care atau itu mungkin make up gitu ya, pasti ada aja yang jadi tertarik, apalagi harga-harga coret gitu ya, itu promo-promo, siapa sih orang yang nggak suka diskon teman-teman, itu yang pertama. Terus kalau punya pertanyaan atau ingin order langsung kontak aku aja ya, nomorku ada di katalog gitu ya, itu juga boleh ya teman-teman. Terus kontak kamu lagi ya 2 atau 3 hari. Jadi teman-teman yang mungkin nggak punya modal beli katalog banyak banget dan pengen banget punya poin banyak, ya solusinya adalah 3 hari lagi bisa diambil ya teman-teman. Itu kan sekalian sambil kita follow up orderannya mereka gitu ya. Terus aku baru dapat katalog terbaru, aku pengen tunjukin ke kamu gitu ya. Itu juga boleh ya teman-teman pada saat meninggalkan katalog itu. Terus kita juga bisa bilang, aku sangat tertarik untuk tahu nih kamu nanti pada saat lihat katalog apa sih produk kamu yang pengen tanya-tanya tentang aku. Pokoknya intinya harus ada sesuatu yang meninggalkan tuh, harus ada sesuatu hal yang diomongin ya teman-teman ya, nggak cuman ngasih katalog terus ya udah teman-teman pergi gitu. Lanjut Kak Nov. Nah, ini namanya follow up gitu ya teman-teman. Jadi kita itu jangan takut gitu ya untuk follow up. Jangan kita itu ibaratnya cuma nungguin gitu ya. Kok dia nggak order ya? Kok dia nggak menghubungin aku ya? Yang nggak bisa teman-teman. Kalau kita udah punya bank nama customer, kita tuh ada yang namanya follow up 1, follow up 2, follow up 3 gitu ya. Maksudnya ya bukan sesering itu follow up, dia udah nggak mau terus teman-teman follow up terus, ya nggak seperti itu. Tapi jangan sampai teman-teman setelah memberikan katalog tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi apa sih yang perlu dikatakan saat kita menindaklanjuti 2 atau 3 hari setelah kita kasih katalog gitu ya. Nah ini beberapa contoh-contoh yang teman-teman bisa ambil gitu ya pada saat teman-teman untuk menindaklanjutin gitu ya setelah mengambil katalog. Produk mana nih yang kamu pengen pesan? Aku juga pengen ngundang kamu nih ke beauty class selanjutnya. Misalkan kalau ada acara offline gitu ya, beauty class, nail art, itu lumayan banget pada saat mereka tertarik dengan membuka produk katalog Oriflame. Siapa tahu kan dia mau belajar make up ya teman-teman. Produk mana yang kira-kira paling menarik nih buat kamu? Karena kalau kita nggak nanya gitu, siapa tahu nggak dibuka katalognya ya kan? Siapa tahu katalognya cuma ditaruh gitu aja pas kita ngomongin, oh iya ntar ya aku buka gitu ya. Kalau kita nggak nanyain kan mereka nggak akan buka ya teman-teman ya. Tapi pada saat dia kayak segan gitu, ya udah deh aku buka, apa sih yang menarik itu kan, jadi dia melihat kan ya, pada saat melihat itu siapa tahu dia jadi tertarik nih produk-produknya Oriflame gitu ya. Terus gimana nih promonya, jadi teman-teman tanya gimana nih promonya, banyak ya platform yang murah ya, jadi teman-teman boleh tahu gitu kan ya, cerita promo apa sih yang harus teman-teman tahu di katalog berjalan itu. Nah terus pastinya teman-teman harus share cerita, ini nih rekomendasi buat kamu. Nah makanya kan kita harus tahu ya promo apa sih atau kebutuhan apa sih yang kita harus tawarkan ke orang-orang. Jadi beda nih ya, kalau misalkan orangnya pekerja terus bisa make up, kita bisa rekomendasikan make up kan ya teman-teman. Kalau misalkan ibu rumah tangga ya make up juga bisa sih teman-teman, tapi coba kita alahin mungkin ke personal care yang tadinya mungkin dia beli di luar, dialihkan ke produk Oriflame ya. Nah, ini tips Cindy gitu ya, yang menjadi fokus utama saat melihat katalog berjalan, itu adalah produk baru teman-teman. Jadi setiap bulan itu selalu ada produk baru yang dikasih sama Oriflame, dan itu Cindy harus pahami banget dan bersyukur banget gitu ya. Di top 15 itu selalu dikasih produk terbaru, dan itu benar-benar harus Cindy rasain. Cindy harus tahu, maksudnya kita ini kadang orang itu milih, kadang orang bilang jualan produk Oriflame tuh susah gitu ya, atau mungkin mereka nggak tahu kalau produk Oriflame tuh ternyata banyak banget teman-teman. Nah,
Kalau misalkan kita bisa menunjukkan produk-produk baru di Oriflame dan kita nih tahu nih apa sih produk baru yang ada di Oriflame, itu membuat kita tuh semakin yakin kalau Oriflame itu memang banyak banget berinovasi gitu ya. Jadi teman-teman itu setiap bulan memastikan buka katalognya dan teman-teman harus tahu produk mana sih yang lagi baru dan produk berjalan di itu. Misalkan ya bulan ini kan ada Nutrisik itu ya teman-teman ya. Terus ada apa lagi nih, tas hijau itu gitu ya. Jadi apa nih on color gitu ya. Nah teman-teman juga paling enggak menyisihkan juga untuk tahu gitu ya. Paling enggak cobain on colornya Oriflame 1, harganya 29.900. Jadi kita ya sebagai brand partnernya Oriflame sekali lagi bukan boros untuk membeli produk Oriflame, tapi investasi ibaratnya gitu ya, menabung testimoni gitu ya. Tadi yang Kak Dian bilang, ya kita perlu teman-teman coba satu produknya Oriflame gitu ya. Setiap bulannya mungkin produk barunya untuk apa? Untuk kita jadi yakin. Kalau kita nggak ngerasain produknya gitu ya, ya ujung-ujungnya kan kita nggak bisa meyakinkan orang lain ya teman-teman. Terus yang kedua, produk promo. Pastikan teman-teman hafal produk apa aja di dalam katalog berjalan yang sedang promo. Misalkan aja sekarang ada Miss Jordani yang gratis Aura Scarf. Teman-teman tahu itu ya kan? Jadi kita harus tahu mana yang buy one get one, mana yang biasanya belanja di katalog 399.000 dapatnya hadiah apa. Biasanya kan ada ya orangnya kayak gitu. Nah teman-teman itu harus pelajarin dulu. Jadi biasanya jangan sampai awal bulan ya, kalau bisa tanggal 25 itu udah lihat-lihat katalog besok. Jadi kita bisa membandingkan antara katalog sekarang sama katalog bulan depan itu promonya apa. Kalau ternyata nggak ada, nggak sama, misalkan nih Jordani Gold Bronzing Pearls misalkan promonya sekarang itu gratis kuas misalkan aja. Ternyata di bulan depan nggak ada. Nah teman-teman kan bisa nih offer gitu ya, menawarkan produk yang lagi promo gitu teman-teman. Yang buy one get one, yang misalkan Jordani Gold gratis kuas, Miss Jordani gratis Aura Scarf. Jadi jangan sampai teman-teman nggak tahu, nggak hafal gitu ya promo yang udah disediain sama Oriflame. Nah itulah yang Cindy selalu menjadikan fokus teman-teman. Produk baru, terus promo-promo Oriflame kayak Ramadan set, itu kan fokus ya. Jadi teman-teman bisa bikin flyer atau biasanya kan udah dibikinin ya sama upline-nya teman-teman ya. Misalkan kayak produk yang baru itu dibikinin satu flyer. Apa aja sih produk-produk baru? Jadi kita tahu nih, kan nggak mungkin ya teman-teman misalkan kita punya customer satu udah beli produk A gitu ya. Bulan depan produk A-nya belum habis gitu ya. Nah, kita kan bisa menawarkan produk barunya Oriflame kayak begitu. Terus di bawah 100.000 ini menurut Cindy bukan Oriflame itu murahan gitu ya. Bukan kita menawarkan produk Oriflame yang murah, enggak. Oriflame tuh punya pasar teman-teman, punya pasar. Mau di bawah 100.000, mau di atas 100.000 itu kita punya pasar. Tapi untuk produk 100.000 tuh lebih ke pancingan gitu ya, untuk mengawali pembicaraan gitu ya. Atau mungkin kita bisa memberikan penawaran dulu di diskonnya dulu gitu ya teman-teman. Karena kalau di bawah 100.000 itu kan biasanya produk-produk yang coret ya, produk diskon kayak yang sekarang shampoo itu ya cuma 49.900, itu kan bisa jadi kayak penawaran awal dulu untuk orang itu tertarik, karena orang itu udah mindsetnya diskon teman-teman. Bener banget kata Kak Dian, coret itu ngaruh banget ketimbang kita cuma ngomong harganya 49.900 loh gitu ya. Itu beda pada saat kita bilang harganya 80.000 tapi khusus bulan ini harganya 49.900. Itu akan berbeda gitu ya. Nah kita baru dong dari produk-produk yang itu tadi kita bisa cross selling gitu ya, untuk menggali lagi kebutuhan. Jangan sampai teman-teman itu hanya menjual satu barang di Oriflame. Sayang banget. Misalkan dia suka sama Nutrisik, sekalian shake-nya ya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus ada cross selling. Nggak bisa kita nawarin oke, dia suka make up-nya, misalkan dia udah beli foundation-nya, ya udah kita tawarin apa lagi, bedaknya ya, eyeshadow-nya sekalian gitu ya, primernya sekalian. Jadi skincare misalkan, apa nih kita tambahin apa lagi nih, kuasnya misalkan make up kayak kuas, skincare apanya nih gitu ya. Jadi kita harus bisa yang namanya mengawalinya dari produk diskon, tapi jangan sampai hanya produk diskon atau produk-produk yang di bawah 100.000 yang bisa teman-teman hanya tawarin ke mereka. Jadi penting banget yang namanya kita cross selling ya. Next Kak Nov. Oke, ini follow up saat meninggalkan katalog ya teman-teman. Jadi kalau ini aku selalu bilang gitu ya ke mereka, follow up saat meninggalkan katalog tuh cerita testimoni pribadi ya teman-teman. Jadi kalau contoh nih ya, teman-teman pakai atau bawa produk kayak bukan tester ya, tapi maksudnya produknya kayak bawa parfumnya, bawa hand creamnya, teman-teman lagi pakai lipstiknya, menurut Cindy itu jadi apa ya, jadi suatu hal tuh yang lebih mudah untuk kita menjual produk Oriflame. Jadi kayak misalkan Kak, contoh lipstik yang saya pakai tuh yang ini gitu ya, kebetulan lagi diskon, misalkan on color ya, teman-teman pakai. Kalau
Atau mungkin kalau secara online, berarti teman-teman punya testimoninya. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman nggak belanja on color, teman-teman pengen jualan lipstiknya on color, teman-teman nanya ya, maksudnya siapa yang punya testimoninya. Jadi penting teman-teman kita tuh bawa testimoni orang gitu ya, maksudnya orang yang kita kenal ya, orang ataupun diri kita sendiri yang pakai ataupun yang testimoni. Jadi ini kebetulan lagi diskon, sepertinya suka ya warna kayak gini. Jadi kita harus juga tahu gitu ya, orangnya suka pakai lipstik. Jangan sampai dia nggak suka pakai lipstik, make up aja nggak pernah, tapi kita menawarkan produk itu. Jadi intinya kita sesuai dengan kebutuhan market ya teman-teman ya. Nah, coba dilihat warna lain dulu ya. Jadi kalau kita ngasih katalog tuh bisa kayak gitu sambil dikasih rekomendasi apa yang mau kita tawarin. Jadi jangan cuma ujuk-ujuk, Kak ini katalog ya baca ya gitu ya. Itu ya ampun teman-teman, itu jarang banget kadang mereka buka kalau nggak kita benar-benar rekomendasikan produk apa sih yang bisa gitu ya. Terus beri kejutan ini kayak sesuatu hal yang menarik ya. Kayak misalkan kalau misalkan kita sama bukan customer gitu ya, misalkan sama tim, ya misalkan kayak panci gitu ya, kejutan-kejutan yang kayak gitu, atau mungkin yang lagi sale hari ini, kalau hari ini aja dapat diskon gitu ya. Kalau misalkan teman-teman offline, nah itu bisa nih kalau misalkan teman-teman ini suka nganterin ya, ibaratnya ini contoh aja. Contoh kecil aja dari berbagai macam kejutan yang bisa teman-teman beli. Atau mungkin yang kayak gini, kakak kalau belanja 300.000 kenapa nggak sekalian pakai member? Member kan free gitu. Nah itu kan kejutan ya. Hah beneran 300.000 langsung free member setahun? Itu bagian dari kejutan teman-teman. Jadi jangan sampai kita hanya menawarkan 100.000, ya udah pokoknya belanja. Pokoknya dapat poin. Jangan ujung-ujungnya tuh poin aja yang dipikirin, pokoknya poin yang diambil. Tapi kalau kita bisa cross selling, kita bisa up gitu ya penjualan kita, sales kita, itu jauh lebih bagus. Nah, kalau misalkan kayak gini ya, kebetulan kalau kakak beli hari ini, jadi kita tuh kayak yang now or never gitu ya, sekarang atau enggak sama sekali gitu. Kalau besok-besok ya nggak aku antar gitu ya, ibaratnya kalau misalkan rumahnya deket, atau mungkin satu sekolah gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa bilang, aku selalu bilang gitu sih, misalkan aku selalu buka kayak PO-an gitu ya, maksudnya bukan PO-an yang kayak gimana, tapi kayak 3 hari lagi aku kumpulin dulu nih orderan-orderan teman-teman yang mau beli lipstick, misalkan lagi ketemu secara online offline di ibu-ibu sekolah. Oh gitu ya, nanti 3 hari lagi udah langsung nih aku ambil barangnya. Jadi teman-teman udah langsung dapat nih barangnya. Jadi kapan sih teman-teman bisa menjanjikan gitu ya, menjanjikan mereka mendapatkan barang itu. Nah nanti langsung bisa nih, langsung saya antar langsung hari ini. Pokoknya kejutan-kejutan itu yang bisa banget teman-teman pakai gitu ya untuk memfollow up saat meninggalkan katalog teman-teman. Jadi promo berjalan itu tadi dilipat ya sama kayak Oriflame ya, yang tadi direkomendasiin Oriflame, terus langsung menunjukkan halaman. Jadi kita langsung kasih tahu nih kertasnya, jangan satu bukunya gitu ya. Jadi misalkan ini lagi promo atau halaman 65 produk yang kakak beli lagi diskon terakhir bulan ini ya. Nah kalau katalog online itu juga langsung kasih tahu halamannya itu boleh ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan kita itu dengan teknik ya gitu ya untuk kita menggait customer, itu kita yakin mereka tuh akan order ya. Contoh, kakak pernah pakai parfum ya kan gitu ya, maksudnya kita tahu ya dia pakai parfum. Jadi kalau misalkan ini secara offline ya teman-teman ya, jadi kan suka diskon ya pastinya. Jadi kalau iya suka dong diskon, iya aku pakai parfum. Nah kebetulan banyak parfum nih lagi diskon kak. Jadi kalau setelah dilihat, biar cepat sampai produknya, kode yang mau diorder bisa WA ke saya ya gitu ya. Jadi kalau kita malah ngasih pilihan, kakak mau beli atau enggak? Atau mungkin kayak kita ngasih pertanyaan yang pasti jawabannya iya. Kakak suka skincare atau enggak? Jangan ya teman-teman, kalau bisa itu kita memberikan pertanyaan yang jawabannya iya. Kakak make up ya, suka pakai make up ya kalau kerja? Iya gitu ya. Jadi iya, jawaban iya. Kalau beberapa banyak pertanyaan yang jawabannya iya, sampai 4 kali, 5 kali, kemungkinan mereka akan beli produknya gitu ya teman-teman ya. Terus yang no or never ini yang udah aku sampaikan tadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu promonya bulan ini, ya udah gitu ya. Jadi produk baru Oriflame nih lagi promo loh kak gitu ya. Kalau nggak belanja sekarang, bulan depan udah naik harga. Kayak gitu, itu yang membuat orang itu langsung yang jadi aku beli sekarang. Itu ngaruh banget sih teman-teman. Jadi no or never, teknik ya gitu ya. Dan kita menawarkan dengan membuat cerita-cerita kita di awal. Dan ini loh testimoniku dan kamu kayaknya cocok. Jadi pokoknya kalau yakin mereka akan membeli, orang itu akan percaya dengan kita. Tergantung dari kitanya dulu ya teman-teman. Oke, next kak. Nah ini ya, jadi bagaimana menghadapi penolakan dalam produk. Teman-teman gitu ya, untuk produk mahal, itu mahal sama murah itu benar-benar relatif banget ya. Kita ujung-ujungnya itu tentang target market. Jangan sampai lingkungannya teman-teman itu mempengaruhi kesuksesannya teman-teman. Kak, di lingkunganku itu gitu ya, itu
mahal produknya gitu ya, teman-teman cari pasar yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada produk mahal di Oriflame pun itu ada loh yang bilang produk Oriflame tuh murah. Jadi bukan berarti semua produk Oriflame tuh mahal. Yang udah Cindy bilang, teman-teman harus punya ini yang di bawah 100.000 ya. Itu tipsnya. Kalau misalkan ada yang bilang produk mahal, terus bisa juga teman-teman sarankan sebenarnya misalkan lipstick nih mahal Kak gitu ya. Nah kira-kira lipstick apa sih yang kakak bilang murah gitu ya? Maksudnya seberapa range harga sih? Kalau dia nggak sebutin harganya berarti dia memang menolak, emang nggak mau beli ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata dia, kalau aku pakai lipstick tuh yang harganya 30 ribuan gitu ya. Oh kalau 30 ribu aku ada nih on color gitu ya teman-teman. Jadi kita kan punya ya Giordani Gold, The One, on color. Itu sebenarnya kan target marketnya juga bisa semuanya pakai sih, tapi kalau misalkan mahasiswa mungkin kita bisa nawarin on color gitu ya. Terus kalau misalkan yang pekerja punya uang gitu ya, bisa pakai Giordani Gold. Jadi segala hal mahal itu nggak ada di dunia ini gitu ya teman-teman. Yang ada adalah salah target marketnya aja. Dan itu yang harus teman-teman pinter tahu produk apa yang mau teman-teman tawarin di lingkungan yang mana gitu ya. Itu penting banget untuk penjualan, untuk mengclosingkan penjualan. Belum butuh gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk belum butuh, kita bisa tanyain. Maksudnya kadang belum butuh itu, belum butuh produk yang nggak dia pakai. Itu wajar banget ya. Kalau misalkan orang butuh, tahu manfaatnya, dan memang dia butuh teman-teman sama produknya Oriflame gitu ya, itu biasanya ya orang itu akan beli maupun mahal maupun murah. Kalau butuh ya butuh gitu ya. Misalkan kayak sabun, sampo gitu ya. Mereka kan butuh ya pandi gitu ya. Jadi ya mau nggak mau gimana caranya kita bisa merekomendasikan produk apa sih kalau belum butuh, produk apa sih yang biasanya dia pakai gitu ya. Misalkan dia ternyata suka make up, terus misalkan kita tawarinnya skincare, mungkin mukanya masih nggak bermasalah gitu ya, dia bilangnya nggak butuh. Tapi kalau misalkan kita rekomendasi lagi, oh kakak seringnya bermake up, ya udah mungkin bisa direkomendasikan ke produk-produk yang make up itu tadi. Nah, terus kalau masalah tidak cocok ya teman-teman, kita ini teman-teman bisa share juga apa sih produk yang di Oriflame mungkin yang nggak teman-teman pakai gitu ya. Jadi kan misalkan kita punya skincare banyak nih ya, Cindy sering banget mengalamin customer yang nggak cocok kan sama skincare, takutnya mukaku sensitif kayak gini. Nah, Cindy bisa bilang skincare itu di Oriflame banyak banget Kak gitu ya. Ya nggak semua Cindy pakai gitu. Jadi kita bisa ngomong kalau ini nggak kita pakai dan ini emang nggak butuh kita pakai. Misalkan masa skincare Break Sablon pakai, Ultimate pakai, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kita di brand manapun maupun di brand X, Y, Z pasti ada sesuatu hal yang nggak cocok juga karena memang bukan kita butuhkan. Jadi kita itu jangan sampai terkecoh dengan orang yang belum cocok gitu ya, nggak cocok. Yang mana? Apa pernah punya pengalaman yang nggak cocok di Oriflame? Kita tanyain teman-teman. Jadi jangan sampai dia nggak pernah pakai produknya Oriflame tapi dia bilang nggak cocok. Itu kan aneh banget ya. Itu kan cuma katanya orang, ya katanya orang produk Oriflame seperti ini, ya kan dia kan belum pakai. Jadi kita bisa rekomendasiin, ini loh aku juga nggak pakai produk yang ini karena aku juga kulitku berminyak, jadi aku pakainya skincare-nya yang ini gitu. Jadi emang semua produk Oriflame itu pasti nggak aku pakai juga semua Kak, karena memang ada sesuatu kebutuhan lain. Nah mungkin Kakak bisa beli produk-produk apa sih yang kira-kira memang mereka butuhkan ya teman-teman. Jadi semua merek itu pasti ada yang nggak cocoknya ya. Jadi itu tadi ya. Terus lanjut Kak, itu kalau dalam produk ya. Sekarang Cindy akan membahas menghadapi penolakan dalam bisnis. Kan banyak banget ya namanya penolakan dalam bisnis, itu banyak banget yang pernah gagal, nggak bakat, tidak dibolehin suami, istri, orang tua, ribet, susah, nggak ada waktu, nggak punya modal, udah banyak yang ikut. Teman-teman, kalau kita menemukan penolakan, kita lebih ke mendengar ya, gitu ya. Kita lebih ke mendengar. Misalkan nggak dibolehin suami, gitu ya. Nah, kita harus tanya dulu bagian mana yang nggak dibolehin. Apa ada pengalaman ya di Oriflame yang kira-kira pernah mengalami trauma atau apa gitu ya. Jadi kita jangan yang membaguskan Oriflame terus teman-teman. Kita harus jadi pendengar kalau misalkan kita ada mengalami penolakan gitu ya. Jangan misalkan, Kak aku nggak ada waktu, gampang Oriflame tuh kayak gini. Trainingnya online kok Kak gitu ya. Kak aku tuh nggak dibolehin suami, ya ampun Kak Oriflame itu kan bagus, ini buat keluarga loh, buat gini. Nggak bisa yang seperti itu. Kita harus tahu bagian solusi mana yang bisa kita dapetin gitu ya, maksudnya bisa kita kasih tahu ke mereka pada saat kita sudah mendengar teman-teman. Ya jadi banyak banget yang kita hanya cuma membaguskan Oriflame tanpa kita tahu gitu ya, misalkan nggak ada waktu. Ini udah gampang kok, udah Oriflame udah online kok. Nah sekarang kan kita belum tahu kesibukannya mereka apa. Nah kita tanya kesibukannya, emang kerjanya berapa jam Kak gitu ya, kesibukannya apa di kantor itu
berapa lama kerjanya gitu ya. Jadi kan kita bisa tahu ya teman-teman, oh ternyata kerjanya dia sampai jam 4 sore, tapi dia bilang nggak bisa waktu. Mungkin kita bisa bilang ya, oke kakak bisa nggak investasi mungkin 2 jam aja dulu sehari gitu ya, nanti untuk beradaptasi dulu. Jadi kita bisa memberikan solusi-solusi itu tadi teman-teman. Nah terus gitu ya, next Kak Nov. Jadi teman-teman, semua penolakan itu benar-benar ada jawabannya. Jadi apapun alasan orang itu, samakan dengan posisi kita atau share cerita yang pernah ada. Jadi Cindy ya teman-teman, setiap penolakan yang Cindy dapetin itu alhamdulillah bisa dipresentasikan kecil banget, mereka akhirnya beneran menolak gitu ya. Misalkan Kak aku nggak dibolehin nih sama suami gitu ya. Nah karena Cindy pernah punya pengalaman nggak dibolehin sama suami, Cindy cerita teman-teman, Kak sama dong, aku dulu tuh nggak dibolehin sama suami. Sebenarnya suami tuh nggak bolehin karena gini. Nah sekarang kan aku tuh harus yakin dulu sama Oriflame. Aku harus tahu dulu tujuanku di Oriflame apa Kak, gitu ya. Jadi aku biar bisa membuktikan nih, aku tuh pengennya kayak gini dan di Oriflame tuh ternyata kayak gini loh, nggak merugikan aku. Pokoknya kita harus yakin dulu ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita harus samain dulu. Kalau banyak kesamaan itu gampang banget Kak. Aku tuh ibu rumah tangga, gaptek banget. Banyak kan ya teman-teman yang seperti itu. Nah kita bisa samain gitu ya. Maksudnya kalau dulu Cindy juga sama sekali loh nggak bisa Oriflame. Maksudnya nggak bakat ngomong kayak gini, nggak bakat punya bisnis. Ya Cindy ngomong sama dia, sama Kak, aku dulu memulai Oriflame itu nggak bakat banget. Aku nggak bisa. Aku tuh baru pertama kali ikutan bisnis kayak gini. Tapi enaknya di Oriflame aku punya mentor. Jadi setelah kita samakan dengan keadaan kita apa berikan solusinya gitu loh teman-teman. Ya jadi jangan kita bagus-bagusin terus Oriflame, tapi kita harus jadi pendengar dan kita bisa menyamakan. Kalau misalkan ternyata nggak sama, Kak, dia ibu rumah tangga, aku mahasiswa, gimana Kak nyamainnya? Boleh teman-teman share cerita yang pernah ada. Jadi kayak misalkan nih, ada tim Cindy yang bekerja, terus dia juga ngelembur gitu ya, tapi akhirnya resign. Jadi sebenarnya kita jadi kayak membuka mindset sih ya teman-teman ya. Jadi jangan dipikir nolak itu dia akan menolak kita seterusnya. Enggak. Kadang 3 bulan lagi dia tiba-tiba join teman-teman. Atau kadang bahkan setahun lagi bisa jadi dia join karena memang dia belum butuh gitu ya. Belum sadar lah ibaratnya ya, belum ngerti, belum yakin sama dirinya sendiri sebenarnya. Jadi kita sebagai brand partnernya Oriflame, kita harus menunjukkan solusi-solusi apa sih yang bisa kita dapat, yang bisa kita berikan ke mereka gitu ya. Jadi kalau dia menolak hari ini, paling enggak kita sudah membuka pikirannya mereka teman-teman. Ternyata nggak kayak gitu loh Oriflame. Misalkan Oriflame tuh nguntungin upline, Oriflame tuh kayak gini, kita buka dulu. Jangan ujung-ujung pokoknya itu salah. Enggak, kita buka aja dulu pelan-pelan gitu ya teman-teman ya. Nah, baru urusan hasil itu ya udah bukan di ranah kita. Yang penting kita udah membuka apa sih yang jadi solusi buat dia. Ya, jadi kita sedang memberikan solusi ya teman-teman. Jadi jangan down saat ditolak ya. Karena kalau kita mungkin udah yakin sama Oriflame, yakin sama produknya, sama bisnisnya, insya Allah jauh akan berbeda pada saat kita menjelaskan ke orang lain. Karena penolakan itu artinya teman-teman ketemu orang baru, ngobrol sama orang baru, artinya bisnisnya ya dikerjain gitu ya. Kalau takut ditolak ya artinya teman-teman tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi jalanin Oriflame, harus menerima resikonya dan resikonya menyenangkan kan ya teman-teman, cuma ditolak aja, tapi menolaknya ini gitu ya, kita lagi menawarkan sebuah solusi, menawarkan sebuah peluang buat orang-orang itu tadi. Itu aja sih Kak Nov, thank you semuanya. Terima kasih Sin.